Kalau kamu buka peta New South Wales dan kamu zoom ke tengah-tengahnya, kamu mungkin ketemu titik kecil bernama West Wailong. Kecil, iya, tapi kota ini tuh kota yang kalem, tapi ternyata banyak cerita di sini. West Wailong itu bukan kota yang muncul tiba-tiba kayak gebetan yang chat, "Hai mas, saat jam 2 pagi." Kota ini udah ada sejak akhir 1800-an. Nama Wyalong sendiri dari bahasa Wiradjuri, yaitu bahasa suku aborigin asli yang tinggal di sini yang artinya tempat banyak kayu. Jadi sebelumnya, dulunya itu kota ini adalah hutan. Sekarang kota sunyi yang manis. Tapi cerita West Wailong nggak cuma berhenti di nama dan peta. Kota ini punya sejarah yang lebih berkilau dari sekedar nama jalan. Yuk kita gali dikit tentang emas. Jadi kota ini udah ada sejak akhir tahun 1800-an, tepatnya sejak ditemukannya emas di daerah ini. Dulu di daerah ini jadi pusat tambang emas paling rame di state New South Wales, Australia. Jadi pada tahun 1893, tambang emas di sini booming. Penduduknya naik drastis, toko-toko berdiri, dan kereta api mulai masuk. Tapi ya kayak kisah cinta yang terlalu cepat, akhirnya tambangnya tutup juga. Meski gitu, arsitektur tua dan vibe zaman dulu masih kerasa sampai sekarang. Kalau kamu jalan di Main Street, kamu bakal lihat bangunan-bangunan yang bentuknya kayak sisa dari Wild West. Tapi jangan salah, toko-toko di sini aktif semua. Ada bakery legendaris, ada toko bunga, toko alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Jadi seberapa kecil kota ini? Wah, sekitar 3.000 penduduk. Iya, segitu. Satu RW di Jakarta Barat aja bisa lebih rame. Dulu rame karena tambang emas, sekarang tenang karena ya udah nggak ada tambangnya. Tapi justru itu yang bikin suasana West Wailong berbeda. Sepi, iya. Tapi bukan sepi yang nyakitin, malah karena sepi, hidup di sini tuh damai. Udara bersih, jalanan tenang, lengang, dan kamu bisa kenal nama orang satu kota ini cuma tinggal di sini dalam seminggu saja. Walau penduduknya dikit, bukan berarti hidup di sini serba kekurangan ya. Justru kamu bakal kaget karena kalau belanja di kota kecil ini, pasti kamu mikir, di kota kecil kayak gini belanja di mana ya? Wup, tenang. West Wailong punya dua andalan, Bernardis dan IGA. Bernardis itu kayak supermarket keluarga yang isinya lengkap banget. Bernardis itu tempat paling lengkap. Dari sayur segar, daging, susu, bumbu Asia, sampai keju-kejuan Aussie yang namanya susah dieja, ada di sini. Harganya masih oke kok buat perantau kere seperti aku yang tapi bahagia. Tapi ya kalau dibandingkan supermarket Woolies, tentunya harganya lebih mahal di Bernardis. Ngomong-ngomong soal Woolies, buat kalian yang penasaran dengan supermarket Woolies, aku udah ceritain di video sebelumnya. Kalau kamu penasaran sama supermarketnya, kamu bisa nonton dengan klik di pojok kanan atas atau deskripsi video ini ya. Lanjut. Kalau Bernardis itu lokal, tapi kalau IGA itu lebih modern, kayak Alfamart atau Alfa Express gitu. Ayo kita lihat. Di sini tuh tempatnya snack Aussie, tapi yogurt mahal. Sampai es krim pun ada yang bisa nyelamatin hati kita dari quarter life crisis.
Oke, bahan makanan aman, tapi gimana dengan quality of life? Kalau kamu pikir kualitas hidup di kota kecil ini tuh gersang dan sepi, ya salah besar. West Wailong ini malahan punya lebih dari 5 taman umum, dan di antara kelima taman itu, taman favoritku adalah Berlado Park. Di sini ada bangku, air mancur, permainan anak, pohon rindang, dan vibe-nya cocok banget buat ngopi sambil overthinking. Jadi rasanya kayak dunia ngepause sebentar, dan itu enak banget. Jadi sore-sore itu di sini kayak healing asli, bener-bener healing. Bisa dengar suara burung berkicau, bisa lihat langit yang biru, seru banget. Tapi by the way, kalau kalian lihat ini pohonnya kenapa nggak ada daunnya? Karena ini udah musim winter, musim dingin ya. Jadi kemarin sebelum winter itu ada musim autumn namanya, musim gugur. Musimnya itu daun-daun berguguran. Jadi dia daunnya yang di sini tuh berubah warna dari yang hijau ke kuning, kemudian orange dan dia gugur. Nah gitu. Nah ini sekarang lagi winter, nggak ada daunannya. Udah habis daunnya semua jatuh. Nah nanti selesai musim dingin, masuk ke musim panas, mulai muncul lagi, tumbuh lagi daunnya. Keren nggak? Nikmatnya alam Australia. Luar biasa. Enak banget. Di sini lebih tenang, sepi gitu. Nggak ada suara knalpot. Seru lah. Mati pemandangan, coba kamu lihat nih. Nah, matahari di sana, perumahan, penduduk. Seru banget kan? Aku yakin kalian bakalan ke Australia, menikmati alam yang begitu sejuk. Di setiap tamannya itu nggak jauh beda seperti ini. Tamannya cantik-cantik di sini. Di Australia, semuanya terawat. Ada anak-anak bocil main sama bapaknya. Jadi di sini tuh kebanyakan anak-anaknya itu main sama bapaknya, bukan sama mamanya. Jadi nggak ada nggak ada cerita namanya itu kayak fatherless dari bayi. Jadi anak-anak itu di sini benar-benar sehat mentalnya, terpenuhi kebutuhan jadi seorang bapak itu. Seru, ya kak? Ya dong. Burungnya. Burung. Sini burung. Burung sini. Burung. Wah, terbang deh, bos. Satu lagi. Sini. Iya. Kabur, bosku. Ayo, sini. Udah bahas healing, sekarang balik ke kebutuhan duniawi, bensin. Karena secantik apapun sunset, kalau motor kamu kosong, ya tetap aja dorong. Jadi di kota kecil ini ada 3 SPBU, 2 di Main Street, 1 lagi di pinggir highway. Harga bensin ya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kayak Mudah mantan. tapi at least kita nggak perlu antri panjang kayak BBM subsidi di tanah air. Anjay. Jadi tenang, kehabisan bensin gak bakal bikin panik. Kamu tetap bisa isi bensin dengan tenang. Unleaded 91. Regular petrol. P10 itu untuk mesin kayak
Sama harganya 15.000 1 liter. Lebih murah lah ya. Nah, 15 158. hidup di kota kecil nggak melulu soal logistik. Di balik kesunyian ada juga tawa, obrolan, dan hiburan ala warga lokal. Ngomong-ngomong di sini judi itu legal ya, kasino. Nih, ada tempat judi tuh. Lampunya kelip-kelip, mesin dindong. Nah, ini hiburannya orang-orang bule sini. Ini judi, hiburan tuh, bukan nyari duit. Ini namanya SNC Club. Gedungnya gini, bekas kantor kolonial Inggris. Ini ada monumen meriam. Siapa nih? Louis Wailong. Lihat yang ada di dinding tuh kayaknya nama-nama orang. Blantyre, World War. Banyak hal yang gugur ya. Perang Dunia Kedua. Ya, gila. Australia itu banyak kota sejarah. Itu perang Inggris. Meski nggak ada mall atau bioskop 21, hiburan di sini tuh lebih nyentuh. Ada community hall, lapangan olahraga, dan kadang ada acara pasar malam atau festival lokal. Seperti yang aku bilang, nyentuh. Sebagaimana kebiasaan orang di sini mengadakan barbecue party tiap weekend. Ini bukan cuma soal makan, tapi soal ngobrol, ketawa, dan ngerasa jadi bagian dari komunitas. Beef, Aden, beef. Gas aja, gas. I didn't see it. Yeah. Oh yeah, looks like a beef to me. It's a beef. Looks beef. Beef. Dan mungkin justru di tengah kesederhanaan ini, aku mulai nemu sesuatu yang gak aku dapet di kota besar. Waktu dan ruang. Buat mikir, buat ngerasa yang kadang buat aku mikir, kok bisa ya aku betah di kota kecil yang bahkan gak masuk daftar tempat wisata wajib Australia. Jawabannya karena kota kecil ini mengajarkan aku untuk hidup slow living, untuk hidup lebih bersyukur lagi. Tidak ada yang perlu terlalu dikejar di dunia ini. Melihat burung berkicau, dengerin angin, dan ya bisa ngobrol sama tetangga tanpa alasan. Tuh burungnya dari tadi. Nah, terbang dia. West Wailong mungkin gak masuk daftar kota besar di Australia, tapi makin lama aku di sini, aku makin sadar kalau kota kecil ini punya semua yang aku butuhin. Ada sejarah, makanan, bensin, taman, dan orang-orang yang tulus. Jadi buat kamu yang ngerasa lelah sama keramaian, mungkin kamu nggak butuh untuk liburan mahal. Mungkin kamu cuma butuh kota kecil yang tenang. Setelah semua yang aku lihat dan rasain di kota kecil ini, aku cuma bisa bilang satu hal. West Wailong bukan cuma tempat singgah, tapi tempat yang ninggalin jejak.